share ini untuk membawakan satu pesan Tuhan yang diberikan mengenai iman pastinya. Karena gereja kita memberikan satu tema setiap bulannya yang berbeda-beda. Bila Anda rindu untuk mengetahui tema apa yang diberikan oleh gereja kita setiap bulannya, Anda bisa memperhatikan di video opening dari Greeter. Setelah Greeter selesai, ada video opening, itu Pastor Philip membacakan tema dari gereja kita tiap bulan. Saya yakin bahwa ketika tema itu diberikan, itu enggak pada tahun ini, tema itu dibentuknya itu pasti sudah tahun lalu pastinya. Tetapi saya yakin bahwa Roh Kudus itu berbicara dalam. Apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan pada bulan April, apa yang menjadi titik berat buat jemaat Tuhan di bulan April. Saya yakin bahwa ketika gereja memberikan satu arahan mengenai iman, saya yakin bahwa ada kebutuhan jemaat Tuhan yang dikuatkan dalam imannya. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa supranatural, bahwa Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan jemaat kita. Roh Kudus itu berbicara secara profetik melalui gembala kita juga. Supaya apa yang menjadi kebutuhan jemaat itu terjawab lewat setiap sharing atau khotbah yang dibagikan setiap minggunya. Dan perlu Anda ketahui bahwa hari ini tanggal 30, betul ya, tanggal 30 ini sudah akhir dari April. Harusnya ini sudah menjadi tema terakhir mengenai iman, jadi harusnya ini sudah selesai, sebentar lagi tidak ada tema mengenai iman lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita tidak kebetulan, kita ketemu di tempat ini. Kalau Tuhan mau pesankan sesuatu mengenai iman, mari kita mau siapkan hati kita apa yang sebetulnya Tuhan mau katakan mengenai iman. Beberapa minggu yang lalu saya sempat membagikan juga mengenai iman di PCM, mengenai model-model iman yang waktu itu saya bagikan juga. Dan saya rindu sebelum saya membagikan satu pesan Tuhan yang saya berikan judul tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Saya rindu jemaat Tuhan mengerti secara fundamental, secara dasar sebetulnya iman itu bagaimana iman itu bergerak, bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan orang-orang benar. Mari katakan tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Kurang mantap, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ada lagunya nih Vito ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang gitu ya. Ini ada lagunya ini. Kalau kita ngomong mengenai iman, kita tuh harus mantap. Karena apa? Iman ini satu senjata mutakhir yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita ngomong tentang iman itu tidak kaleng-kaleng. Kalau kita ngomong tentang iman, iman itu satu hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya. Yang ketika dikatakan, sudah terjadi. Loh kok bisa Pak? Bagaimana baru berkata-kata sudah terjadi? Iman itu memiliki dimensi supranatural ketika kita katakan iman itu sudah terjadi pada hari penggenapannya. Namun kita ini masih hidup di sebuah dimensi dunia yang masih kita hidupi ini. Kita tidak bisa langsung pindah ke penggenapan iman. Kita harus menunggu waktunya juga. Tetapi ketika kita berkata, saya beriman. Seperti ketika gereja kita memiliki iman. 2030-300. Anda mengerti ya? 2030-300. Gereja kita punya iman besar saudara. Bahwa nanti 2030, sekarang 2023. 7 tahun lagi ada 300 gereja yang akan berdiri di seluruh dunia. Dan kita akan lihat kemenangan Tuhan terjadi. Waktu pertama kali gembala senior kita itu memberikan sebuah pencetusan iman ini di DX Conference. Siapa yang datang ke DX Conference di sebelah kiri gedung kita di JX Jatim Expo? Ada yang datang kah? Bisa angkat tangannya yang datang? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ada beberapa yang datang. 2019 waktu itu, saya juga mendengarkan waktu itu ketika Pastor Philip katakan 2030-300 kita akan lihat 300 gereja berdiri, gereja Muar Sharon di seluruh pelosok, di seluruh dunia. Sekarang sampai di seluruh dunia. Waktu itu mungkin belum ada di luar negeri belum ada waktu itu kalau saya tidak salah ya. Saya kalau tidak salah. Oh sudah ada di Singapura waktu itu. Dan hari ini kita percaya bahwa 2023 sudah jalan beberapa tahun. 7 tahun lagi kita akan lihat 300. Ketika iman itu dinaikkan, saudara. Ketika iman itu dinaikkan di 2019, 2030 supranaturali itu sudah terjadi. Sudah 300 gereja berdiri. Sudah terjadi. Tetapi saat ini, kita itu tidak bisa lihat. Karena apa? Kita masih berdiri di dimensi yang saat ini kita berdiri di bumi ini. Tetapi ketika kita ngomong beriman bahwa 2030, 300 gereja sudah terjadi. Masalahnya itu adalah 2030 nanti, kita ada di mana? Ketika semua itu digenapi, seringkali orang benar tidak berada di tempatnya. Karena apa? Karena orang benar kehilangan kepercayaannya. Hari ini kita mau tetap setia, kita mau gandengan tangan supaya kita itu didapati tetap setia.
Ketika kita beriman akan sesuatu, seperti kecepatan cahaya, ketika itu nyalakan senter lampu, gitu, sampai sana sudah. Demikian iman itu bahkan sudah ada sebelum kita mengatakannya. Di kitab Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, itu seperti terjadi bagaimana saya memvisualkan sesuatu yang tidak ada. Bagaimana dikatakan bahwa iman itu bukti. Bukti itu harus sesuatu yang kita pegang. Bukti itu harus sesuatu yang kita pegang. Kalau hari ini saya tidak pegang apa-apa, bagaimana bisa dikatakan bukti? Tetapi firman Tuhan yang tidak pernah salah katakan bahwa ketika kita menaikkan iman kita, ketika kita mengatakan iman kita, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya yakin saudara, ketika nanti 2030 terjadi 300 gereja. Buktinya apa? Buktinya buka di rekaman 2019. Ada seseorang yang berdiri mengatakan bahwa saya akan melihat 2030 terjadi penggenapan gereja. Hari ini Anda punya iman apa? Hari ini kalau Anda katakan itu cukup jadi bukti. Karena nanti ketika digenapi, orang bilang waktu Anda punya iman, Anda bilang, oh saya punya iman Pak, nanti pekerjaan saya kan begini. Orang bilang, alah ginilah, gitulah. Tapi ketika itu semua digenapi, Anda bisa putar rekamannya. Hari itu sudah cukup bukti Tuhan katakan. Kamu hari itu bilang, kamu punya iman sudah cukup bukti. Ketika Anda diremehkan, Anda tidak perlu bingung. Kalau hari ini Anda punya iman apa dalam hidup Anda? Tidak perlu bingung. Hari ini Anda punya iman apa dalam kehidupan Anda? Saya tadi pagi bilang sama ibadah yang pertama, saya bilang, tidak apa-apa pakai iman untuk apapun dalam kehidupan Anda. Asal selaras dengan kehendak Allah. Asal sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Gunakan iman Anda. Jangan jadi orang itu ketika kita mau beriman akan sesuatu, kita itu kayak, boleh enggak ya kita beriman? Seakan-akan seperti, Pak melalui sharingnya, melalui khotbahnya ini seakan-akan iman itu hanya sebuah tools yang kita gunakan untuk visi gereja. Atau untuk pengembangan CG. Atau untuk segala sesuatu yang, ya ada gereja-gerejanya gitu. Anda bisa beriman akan kehidupan Anda. It's okay, Tuhan katakan pakai karunia iman. Asal Anda temukan kehendak Allah dalam apa yang Anda lakukan. Dalam apa yang Anda kerjakan, iman itu tidak main-main. Selama Anda bilang sama Tuhan, bahwa apa yang Anda kerjakan ini sejalan juga dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, saya encourage setiap saudara yang di tempat ini, Anda harus baca Alkitab. Siapa yang sudah habiskan 1 kali Alkitab? Bisa katakan 1 kali aja. Belum ada yang katakan berarti 2 kali. Siapa yang sudah habiskan 2 kali, mungkin 3 kali? Saya encourage saudara, supaya setiap Anda membaca Alkitab, ketika kita beli handphone saja kita tanya, handphone sekarang tidak ada manual booknya. Ketika kita beli mesin cuci kita tanya, Pak ada manual booknya enggak? Supaya kita tahu bahwa mesin cuci tidak cuma untuk nyuci, tapi juga ada dryernya untuk mengeringkan pakaian. Kalau Anda tidak baca mesin cuci itu, manual booknya, Anda cuma tahu mesin cuci cuma untuk masukin deterjen, selesai Anda jemur, padahal dia bisa mengeringkan pakaian. Kalau Anda mau tahu feature terbaik dalam kehidupan Anda harus baca Alkitab. Karena itu hari ini, kalau hari ini Anda belum menemukan kehendak Allah dalam apa yang Anda kerjakan, pantas Anda tidak bisa mantap beriman untuk pekerjaan Anda. Pak rasanya kok tidak pantas ya Pak, saya itu beriman akan pekerjaan saja. Bahkan pekerjaan saya kok rasanya kayak tidak kudus. Memang, kalau itu tidak selaras dengan kehendak Allah, maka itu jadi sesuatu yang tidak mantap. Anda harus pulang, adakan waktu untuk berlutut berdoa. Tuhan punya kehendak apa dalam apa yang saya kerjakan dalam kehidupan saya. Pastor Philip katakan gini, iman itu ada karunia iman dan iman keselamatan. Iman keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan. Karunia iman adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup seseorang. Dan ketika karunia iman itu bergerak dalam kehidupan seseorang, itu membuat orang itu terobsesi dan berpikir bagaimana caranya supaya kita melihat penggenapan iman itu. Dan hari ini jangan kerasa jangan punya rasa bersalah kalau hari ini Anda punya iman untuk pantas enggak Pak ya kalau pekerjaan saya punya iman di pekerjaan saya. Bisa, asal Anda menemukan kehendak Allah dalam pekerjaan Anda. Dalam pekerjaan yang tidak ada hubungannya Pak, dengan pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan gereja Pak. Pekerjaan saya ini tukang listrik Pak. Apa hubungannya? Temukan kehendak Allah, kenapa Tuhan taruh Anda sebagai teknisi listrik. Temukan kehendak Allah. Ketika Anda mengetahui, oh Tuhan taruh saya di teknisi listrik. Supaya nanti di dunia kerja saya ini juga bisa ketemu orang-orang yang juga saya bisa beritakan berita keselamatan. Tuhan pakai saya itu profesional di dunia kerja saya. Supaya ketika saya diberkati, orang bisa melihat juga, saya bisa membawa kesaksian. Saya juga
punya kerinduan, saya punya iman. Apa yang saya kembangkan ini mengembang di desa-desa, di kota-kota. Supaya juga saya itu bisa menjangkau orang-orang di sana. Supaya saya juga bisa melihat pengembangan gereja di mana. Ketika Anda ketemu kehendak Tuhan, wah Anda punya iman tuh mantep. Anda punya iman tuh kayak tidak tergoyahkan. Ya betul, aku tahu bahwa ini kehendak Allah. Aku tahu bahwa ini kehendak Allah dalam apa yang aku kerjakan. Hari ini kalau Anda belum ketemu kehendak Allah, Anda harus pulang. Anda berdoa sama istri Anda atau mungkin sama pasangan Anda. Kalau Anda belum punya pasangan, Anda berdoa, duduk. Kalau Anda masih single, duduk minta kehendak Allah. Kalau Anda punya keluarga, duduk minta kehendak Allah. Tuhan maunya apa ya dalam keluargaku ini? Tuhan kepinginnya apa? Hari ini saya temukan kehendak Allah dalam keluarga saya. Karena itu saya punya iman. Bahwa semua anak-anak saya semua akan mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Oh saya punya iman banyak. Saya punya iman untuk anak-anak saya punya iman. Karena apa yang saya sedang kerjakan, apa yang sedang saya pikirkan, saya punya banyak iman. Saya tahu. Karena saya sudah dilatih di gereja ini. Untuk punya iman. Ketika gereja ini menaikkan 2030-300. Saya menghanyutkan iman saya yang tidak tahu apa-apa ini. Dalam sebuah kegerakan gereja. Iman saya ini. Ya awalnya juga. Tidak ngerti apa-apa saudara. Tetapi ketika saya itu menghanyutkan 2030-300. Apa maksudnya? Ketika saya tahu nanti. Ketika gereja ini menaikkan 2030-300, saya yakin 100% 2030 akan terjadi 300 gereja. Saat ini nampak mustahil kan? Karena kalau tampak mungkin itu bukan iman. Kalau kelihatan bisa itu belum iman saudara. Kelihatan tidak bisa itu baru perlu iman. Karena itu saya katakan iman itu kelihatan nekat. Di luar pagar kelihatan nekat. Tapi ketika Anda masuk pagar ada platform iman. Itu tidak nekat. Tetapi nekat itu bukan iman. Karena itu Anda pastikan apa yang Anda lakukan boleh kelihatan nekat. Tapi Anda harus tahu pasti bahwa nekat Anda itu berdiri di atas iman. Orang yang bergerak dalam iman pasti kelihatan nekat. Orang bilang ini kayak ambisi ya, ini kayak apa? Ini kayak obsesi pribadi. No, saya punya dasar kehendak Allah. Saya punya iman di dalamnya. Itu sebabnya ketika saya berdiri di atas iman, saya tahu bahwa penggenapannya akan terjadi. Ketika saya tahu nanti 2030 akan terjadi 300 gereja, saya tahu bahwa level iman saya akan naik 3, 4, 5 kali lipat lebih daripada saya punya pengalaman sendiri. Karena itu, why not saya tidak menghanyutkan iman saya. Supaya saya belajar sesuatu. Karena apa? Ini pasti terjadi. Saya bilang sama orang-orang sekeliling saya pastikan 2030. Ketika gereja Tuhan itu berdiri, saya tidak ditemukan di kursi penonton. Saya katakan sama orang-orang yang ada sekeliling saya, ayo come on kita kerja bareng-bareng. Kita bawa cangkulnya, kamu bawa pasirnya, kamu bawa, kita lakukan sama-sama. Kita bangun gereja Tuhan. Karena ketika nanti semua itu digenapi, iman kita akan naik luar biasa. Iman itu salah satu senjata mutakhir yang tidak main-main saudara. Karena itu saya tidak percaya sama orang itu yang pegang mobil terus beriman dalam nama Tuhan Yesus. Bulan depan saya ganti mobil, serius. Iman itu sesuatu yang mutakhir. Digunakan itu sesuatu yang seperti ini, serius kah? Tetapi ada satu bocoran yang saya sampaikan. Kalau Anda bisa temukan kehendak Allah di balik mobil itu, silakan beriman. Tapi sesungguhkah kehendak Allah itu hanya sebatas hartakah? Tapi kalau Anda bisa temukan kehendak Allah, silakan go ahead. Saya yakin kalau Anda mampu temukan kehendak Allah, Anda akan mantap beriman. Anda akan tahu bahwa karunia iman itu Tuhan yang kasih. Dan Anda akan mantap berjalan dan melihat penggenapannya. Ketika kita beriman, itu seperti melemparkan sebuah tali yang ada kaitnya itu. Ketika kita itu melemparkan ke belakang sana, ketika kita ketemu satu iman yang tepat ya, iman kepada Tuhan yang tepat, kita itu seperti mengaitkan iman saya di ujung situ, dan ketika kita tarik, itu tidak mudah rapuh, tidak mudah copot, saudara. Itu bisa menjadi pegangan kita ketika kita itu tidak gandolan, orang bilang kita itu tidak jatuh. Nah kita harus pastikan hari ini kita itu melemparkan iman kita itu kemana. Hari ini saya rindu jemaat Tuhan itu mengerti bahwa ketika Anda beriman kepada siapa? Ketika Anda beriman kepada Tuhan yang benar, Anda harus tahu seberapa kuat iman itu akan pegang hidup Anda. Karena saya pastikan bahwa ketika kita itu beriman, yang gagal bukan dan tidak pernah imannya. Yang gagal itu selalu manusianya. Karena ketika kita melempar, seringkali ketika Tuhan bilang tunggu, tetap berada di tempat. Kita yang tidak tahan, kita yang tidak mampu, akhirnya kita lepaskan. Padahal iman itu tetap ada di sana. Sampai kapan? Sampai penggenapan. Iman itu kuncinya. Start awal masuk, berakhirnya itu di penggenapan. Iman itu tidak pernah berhenti di tengah jalan. Hari ini kalau Anda beriman dan tidak melihatnya, jangan salahkan Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah bisa salah. Anda tanya diri Anda, sudahkah Anda setia?
Tuhan minta Anda disuruh nunggu, Anda tidak mau nunggu. Anda lepaskan iman, Anda bilang, iman tidak terjadi. Padahal Tuhan bilang, tetap berada di tempat untuk lihat penggenapan iman. Tadi pagi saya sampaikan, melihat yang tidak terlihat. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, keluar, lihat ke atas, hitunglah bintang-bintang. Ketika engkau mampu menghitungnya, segitu banyaknya nanti keturunanmu. Dan kemudian dikatakan di Kejadian 15 ayat yang ke-6 itu dikatakan, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Awalnya saya berpikir bahwa, ketika Abraham keluar lihat bintang itu, sekian banyaknya sehingga menyebabkan Abraham itu tidak mampu menghitung. Tetapi kan kelihatan banyak, ya kan? Lihat ke atas, banyak sekali, ya sudahlah, tidak usah dihitung. Aku percayalah. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Ternyata tidak seperti itu. Di ayat yang berikutnya, Kejadian 15 dikatakan, menjelang terbenamnya matahari. Kemudian di ayat yang bawahnya dikatakan, setelah terbenamnya matahari. Berarti ketika Tuhan berfirman, itu lagi siang hari, saudara. Bukan lagi malam hari. Berarti ketika Abraham itu lihat ke atas, Abraham itu tidak lihat apa-apa, saudara. Dia bahkan tidak kelihatan satu bintang pun. Tuhan itu bilang, Tuhan itu ajarkan bagaimana kamu melihat iman. Adakah Tuhan berdusta kepada Abraham? No. Bintang itu ada di siang hari, tapi tidak terlihat. Benar, saudara? Tapi kan Abraham lihatnya tidak kelihatan apa-apa. Ya karena siang. Adakah Tuhan berdusta kepada Abraham? Iman itu seperti ini. Ketika Anda beriman, Anda lihat sepertinya memang tidak ada. Tapi sudah digenapi. Seperti ketika Abraham disuruh keluar, lihat ke atas, lihat, hitung bintangnya. Tuhan kalau ngomong pasti mantap. Hitung bintangnya. Abraham setelah lihat itu dikatakan, Abraham percayalah kepada Tuhan. Tapi ketika saya selidiki, ternyata siang hari. Tidak even satu bintang kelihatan di matanya Abraham. Waktu itu Abraham lihat, tidak ada bintangnya tapi disuruh percaya. Nanti segitu banyak keturunanmu. Tetapi Abraham memilih untuk percaya. Tuhan tuh menjelaskan iman tuh sampai seperti ini. Ketika kita mengaminkan apa yang Tuhan katakan, bintang itu sudah ada di sana. Tapi tidak kelihatan karena siang hari. Asal Abraham tetap berada di tempatnya, maka terbenamlah matahari itu dan langit menjadi ketika gelap bintangnya muncul enggak? Muncul. Bintangnya pindah tempat enggak? Tidak. Bintangnya itu sudah ada di sana. Tetapi orang yang pusing sama hal ini, pusing sama mana enggak kelihatan. Ya kan, siang lihat enggak ada bintangnya, marah-marah, malam masuk kamar, marah-marah, besok pagi lihat lagi, enggak ada bintangnya. Marah-marah lagi masuk, setelah itu malam. Lakukan hal-hal yang enggak penting, besok pagi lihat lagi, siang lagi enggak kelihatan bintangnya. Tuhan cuma mau Anda berada di tempat, supaya Anda lihat penggenapannya. Hari ini saudara, saya boleh ngomong bahwa apa yang membuat saya tetap berada di tempat sampai hari ini adalah karena saya berdiri dalam sebuah komunitas. Adalah karena saya berdiri dalam sebuah CG. Adakah dari Anda sudah ber-CG kah? Sudah ber-CG, puji Tuhan ya. Di CG itu tempatnya kita itu melihat ketika kita itu mulai kehilangan kesetiaan kita. Ada orang-orang CG yang bergandengan tangan kita. Come on, tidak boleh down, harus tetap setia. Harus tetap setia, Tuhan tuh mau kita tetap setia, Tuhan tuh mau kita tetap berada di tempat ketika kita itu mulai kehilangan iman percaya kita, ada orang-orang yang merangkul kita, tidak boleh. Ayo tetap kuat, itu yang terjadi di CG. Setiap hari, setiap saat kita dikuatkan. Manusia itu naik turun, karena itu kita butuh kekuatan. Kita butuh sesuatu hal yang pasti, kita butuh satu hal yang bisa saling menopang satu sama lain supaya kehidupan kita ini tidak hilang di tengah jalan. Hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa Yesus yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang ada di dalam kesudahan kita. Buka Yesaya 46 ayat 9. Saya rindu jemaat mengerti bahwa ketika kita melemparkan iman kita itu tidak pernah gagal. Yesaya yang ke-46 ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Hanya Tuhan yang kita sembah yang bisa katakan yang seperti ini. Aku ini Tuhan dari zaman purbakala. Apa yang akan terjadi itu aku sudah tahu. Apa yang aku ini sudah ada di akhir dalam kehidupan. Karena itu saudara, kalau kita punya iman, kita itu harus tambahkan kepada sesuatu yang sudah ada di akhir. Tuhan kita itu dikenal sebagai Alfa dan Omega. Kalau kita punya Tuhan yang benar, kita menambahkan iman kita di akhir segala sesuatu. Kalau Tuhan kita itu belum di akhir segala sesuatu, percuma. Itu seperti ketika Anda itu beli satu barang, terus kemudian ada masa garansinya. Ketika rusak, Anda datang ke pabriknya bilang tutup Pak, sudah hengkang dari Indonesia Pak, sudah tidak ada. Anda bayangkan, Anda kecewanya minta ampun kan? Tetapi ada satu informasi yang Tuhan bagikan kepada Anda sekalian, bahwa Tuhan itu ada di kesudahan, Tuhan itu ada di masa akhir dalam hidup Anda. Dikatakan bahwa Dia itu adalah yang setia dan yang benar, yang tidak akan meninggalkan Anda dimanapun Anda berada. Bahkan ketika seseorang meninggalkan keselamatannya bukan berarti surga tutup, saudara. Bahkan ketika Anda mulai tidak setia, surga tidak tutup. Karena surga harus menunggu yang lain yang setia. Ketika Anda setia, ketika Anda mulai tidak setia, Anda tidak pernah melihat surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita itu menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan itu sudah janji, kamu akan ketemu aku tak sediakan tempat buat kamu. Surga itu menjadi bagian dalam hidupmu. Ada tempat yang indah dalam hidupmu. Aku punya tempat buat kamu. Tuhan sudah janji, saudara. Tuhan sudah tulis ketika kita itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama kita itu sudah ditulis, saudara. Ada nama saya, ada namanya orang-orang, ditulis semua di situ. Namun sering kali, saudara, itu kayak kita mau naik pesawat, ditulis semua manifest penumpangnya. Tapi sering kali ketika waktunya tiba, yang berangkat adalah mereka yang datang ke airport. Seringkali yang tidak berangkat adalah mereka yang tidak berhasil datang ke airport. Apakah surga membatalkan keselamatan? No. Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Tuhan sudah bilang aku mau selamatkan engkau. Surga tidak pernah tutup. Tapi seringkali ini yang iblis bisa lakukan. Dia membuat setiap orang tidak berhasil sampai ke surganya. Iblis itu membuat kita dalam perjalanan ke airportnya itu berhenti di tengah jalan, minum kopi, kelamaan kongko-kongko, terlambat, akhirnya tidak pernah ketemu airportnya. Itu yang iblis masih bisa lakukan, membuat surga tidak pernah bertemu dengan Anda. Sebetulnya nama Anda sudah ada di sana. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita beli tiket di penerbangan, bukankah nama kita sudah ada di manifest? Bukankah nama kita sudah ada di pesawatnya? Tetapi kalau kita gagal datang ke airportnya, ya kita tidak pernah berangkat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah diselamatkan, siap berangkat. Tapi kalau kita tidak pernah didapati setia ketika waktunya tiba, maka kita tidak akan pernah berangkat juga untuk lihat keselamatan. Jangan salahkan Tuhan, karena seringkali yang gagal itu manusianya, bukan Tuhannya. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh mengenai iman. Saya rindu dari apa yang saya jelaskan itu jemaat Tuhan mengerti bagaimana iman itu bergerak dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan berikan iman, karunia iman itu tidak main-main. Ketika kita punya iman, dikatakan iman, karunia iman yang memindahkan gunung. Berarti kalau kita gunakan iman kita itu bahkan bisa menggerakkan segala sesuatu yang tidak bisa bergerak. Keluarga yang sedang hancur sekalipun, Tuhan bisa pulihkan kalau Anda punya imannya. Kalau Anda bergerak dalam imannya, saya tahu bahwa keluarga saya akan dipulihkan. Keluarga saya akan diutuhkan, keluarga saya akan kembali seperti semula. Saat Anda beriman seperti itu, sudah terjadi. Tapi kelihatan tidak bintangnya? Tidak kelihatan. Anda cuma butuh waktu. Untuk Anda setia di tempat, Anda butuh firman. Anda butuh orang-orang yang akan menguatkan Anda. Anda butuh gembala, Anda butuh leader juga yang memberikan kekuatan. Hari-hari ini kalau Anda belum bergabung dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan, temui kami. Kami rindu memberikan kekuatan buat Anda. Supaya kita ini bukan sok-sok kuat-kuatan, saudara. Tapi kita sendiri ini merasa bahwa kita itu akan lebih kuat kalau kita gandengan tangan satu sama lain. Kalau kita itu saling ngangkat satu sama lain, kita itu akan lebih kuat, lebih lama pastinya. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Abraham. Abraham tadi pagi. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh namanya Paulus. Kita akan buka di Kisah Para Rasul. Saya akan saya minta jemaat sekalian bisa memperhatikan ceritanya supaya Anda mengerti sebetulnya apa yang Paulus ini mau lakukan dalam kehidupannya. Saya rindu jemaat Tuhan bisa masuk ke cerita ini, dalam cerita Paulus ini supaya Anda mengerti bahwa Rasul Paulus ini sebetulnya ada satu hal yang tidak tertulis di kitab ini, tapi ada satu hal yang Rasul Paulus mau sampaikan
dalam kehidupannya ada misi khusus yang dia punya di hadapan Tuhan yang tidak pernah tertulis di kitab para rasul, di kisah para rasul. Saya akan mulai di kisah para rasul 21 ayat yang ke-10. Saya minta jemaat Tuhan bisa perhatikan, karena ketika Anda tidak mengerti ini, Anda tidak bisa masuk ke pintu berikutnya. Anda harus mengerti ini. Anda harus mengerti ketika kata per kata ini Anda mengerti, Anda akan dibawa kepada dimensi iman yang tidak terkatakan. Kisah para Rasul 21 ayat yang ke-10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Dan ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Dikatakan roh besar, K besar. Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini. Akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa. Ada seorang nabi namanya Agabus. Di tengah-tengah pelayanan Paulus, dia datang sama Paulus. Paulus itu melayani jemaat-jemaat gini. Dia keliling kayak di CG gitu, dia keliling kayak coach gitu, keliling ke CG untuk memberikan kekuatan. Di tengah-tengah pelayanannya ada seorang nabi bilang gini. Ada seorang nabi namanya Agabus, dia bilang gini, Paulus, kamu jangan kembali ke Yerusalem. Dia ambil ikat pinggang Paulus, dia ambil gitu terus diikat. Demikianlah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat. Dia akan diserahkan kepada penguasa, dia akan disesat, dia akan dihakimi. Ini sebuah peringatan untuk Paulus supaya Paulus tidak ke Yerusalem, saudara. Sebetulnya ini sebuah pesan yang bagus, bukan? Bukankah ini sebuah pesan yang sebetulnya Paulus dengarkan juga? Karena apa? Kalau orang mati konyol terus pengabaran Injil kan berhenti. Tapi ada satu respon berbeda yang membuat saya mencari-cari. Kenapa kok Paulus ini kayak bangkang gitu ya? Ayat ke-12. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid jemaat, murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13 ini Paulus yang ngomong. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian kamu justru menghancurkan hatiku. Paulus bilang, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga mati. Waduh, Paulus ini kok pengku gini ya. Paulus ini kok seperti seakan-akan tidak bisa dikasih tahu. Dikasih tahu yang enak kok malah melawan. Bukankah ini Roh Kudus yang katakan? Ayat yang ke-14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Saya tuh mulai bingung juga. Kehendak Tuhan kok malah disesah, kok malah disiksa gitu ya. Ini gimana kehendak Tuhannya? Bukankah itu pesan dari Roh Kudus untuk Paulus? Supaya Paulus itu menjauh dari Yerusalem. Tapi ternyata Paulus malah bersikukuh, aku ini malah rela untuk mati kok. Bukankah kita harus berpikir kalau kita memberitakan Injil itu jangan konyol. Kalau kita dikonyol nanti kita itu sia-sia tiba-tiba kita tidak bisa meneruskan pengabaran Injil. Bukankah kita itu harus menjaga hidup kita supaya lebih lama, supaya kita itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan lebih lama. Kenapa justru kita tuh marah nih gepuk, orang bilang itu seperti mendatangi hukuman. Apa yang Paulus sedang pikirkan? Saya tidak ngerti juga. Tapi ketika saya baca di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15 sampai bawahnya itu Paulus akhirnya kembali ke Yerusalem. Paulus kembali ke Yerusalem dan di situ Paulus mengalami hasutan. Paulus itu dikenal, saudara saya akan banyak cerita ya. Jadi minta tolong Anda perhatikan ya. Ini betul-betul cerita yang berseri ya. Jadi kalau pedot di tengah gitu nanti Anda tidak ngerti ya. Paulus itu kembali ke Yerusalem. Ketika Paulus kembali ke Yerusalem, Paulus itu bawa berita baik. Waduh, orang-orang Yahudi diselamatkan. Ya, mereka itu memelihara iman, mereka juga waktu itu orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, mereka diselamatkan, mereka menerima karunia roh dan segala sesuatunya. Ketika Paulus itu masuk ke Yerusalem, ada orang-orang yang tidak suka sama Paulus. Terjadi sebuah hasutan. Ada hasutan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu memberitakan firman Kristus, kebangkitan orang mati, dan mengatakan bahwa hukum Taurat itu harus dihapuskan. Paulus itu memang dikenal sebagai rasul orang-orang tak bersunat. Bukan orang-orang Yahudi. Jadi rasul Paulus itu mendapatkan pembagian wilayah. Dia itu melayani orang-orang tak bersunat, orang-orang non-Yahudi dikatakan seperti itu. Tetapi di dalam pelayanannya ternyata terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Sehingga orang-orang Yahudi itu diselamatkan juga. Sehingga akhirnya timbul hasutan-hasutan. Sehingga menyebabkan Paulus ini ditangkap oleh pemerintah di Yerusalem. Akhirnya saudara, pasal yang ke-27 Paulus ditangkap. Ketika itu Paulus dimasukkan ke dalam markas. Dan seseorang yang ditangkap saudara, seseorang yang ditangkap
Kalau seseorang itu ditangkap sama polisi, ada kesempatan atau saatnya dia itu melakukan sebuah kesaksian untuk pembenaran dirinya. Kadang-kadang juga bisa disebut pledoi, kalau Anda tahu ya. Ketika Paulus itu minta izin berbicara, di pasal yang ke-22, Paulus itu mulai menceritakan. Ketika Paulus mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya, dia itu menceritakan mengenai kisahnya. Saya bacakan sedikit ya. Kisah Para Rasul 22, saya lompat ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari. Tiba-tiba memancarlah cahaya menyilaukan dari langit. Paulus itu menceritakan bagaimana pertobatannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Anda bayangkan di sidang pledoinya yang menentukan dia dibebaskan atau enggak, dia menceritakan pertobatannya. Saya seorang yang dulu penganiaya jemaat dan sekarang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu saya itu ada di posisi Stefanus, waktu Stefanus dirajam batu, saya ada di situ pegangi pakaiannya orang-orang itu supaya enggak hilang. Waktu dirajam batu saya menyetujuinya. Di sidang pledoinya dia, Paulus itu menceritakan mengenai pertobatan imannya kepada Kristus. Saya tuh agak bingung. Harusnya Paulus itu kan berusaha untuk melepaskan diri bahwa harusnya ini yang Paulus lakukan. Harusnya Paulus itu bilang gini, loh saya tidak menghilangkan hukum Taurat. Karena kasusnya kan mengenai Paulus menghilangkan hukum Taurat. Ya kan? Kasusnya mengenai, tapi Paulus tidak membahas mengenai hal itu. Paulus itu ketika dia ngomong, dikasih kesempatan ngomong, dia ngomong mengenai kesaksian hidupnya. Lewat dari situ. Kemudian Paulus dibawa ke markas. Ya. Di markas Paulus itu mendapatkan hal-hal baru. Kemudian Paulus itu dihadapkan kembali dengan mahkamah agama. Saya mulai berpikir, ada sesuatu yang Paulus ini sedang lakukan tapi tidak ditulis di Alkitab. Paulus itu kemudian punya kesempatan ketemu sama imam besar Ananias. Kemudian dalam sebuah forum untuk pembelaan dirinya, Paulus dikatakan tiba-tiba Paulus melihat karena ia tahu bahwa sebagian besar mereka itu termasuk golongan Saduki dan golongan Farisi. Tiba-tiba ya, saya tuh mendapati bahwa Paulus ini punya rencana. Paulus ini punya rencana. Seakan-akan ada sesuatu yang Paulus sedang mau lakukan. Tapi saya tidak mendapati Paulus ini ngapain sih? Ngapain kamu ini kok di penjara? Ngapain kok kamu ini kayak terlibat di sidang-sidang seperti ini? Tiba-tiba saya itu mengerti. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22. Saya mungkin belum pesan mengenai ini di multimedia, cuma bisa dibuka. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Ada satu hal yang tiba-tiba saya pahami. Sebelum ayat 21, tadi saya startnya di ayat 21. Ayat 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Saudara, tadi saya bilang sama saudara tadi, ketika Agabus datang itu pasal 21. Ketika orang bilang, Paulus kamu akan ditangkap dan segala sesuatu. Ternyata pasal 20, Roh Kudus itu sudah bicara sama Paulus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Pelayanan apakah yang hari ini saya berusaha untuk tahu. Tuhan dinugaskan Paulus apa? Kok sampai dia itu menyerahkan dirinya? Ternyata Paulus itu mengerti bahwa ada satu misi khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Paulus. Dulu waktu zaman penginjilan itu ada pembagian area-area, saudara. Dan tidak ada orang yang bisa masuk di orang-orang mahkamah agama. Tidak ada orang yang bisa masuk di area orang Farisi dan orang Saduki. Tidak ada orang yang bisa mengumpulkan seluruh orang Yahudi dalam sebuah kumpulan. Karena sebuah info mengenai pemberitaan Kristus, mereka tidak mau kumpul pasti. Tiba-tiba saya pahami bahwa Paulus itu memasukkan dirinya dalam sebuah persidangan supaya dia dapatkan audiens di area yang tidak pernah tersentuh oleh orang. Paulus itu menargetkan imam besar untuk mendengar mengenai Kristus. Paulus tiba-tiba menargetkan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ditulis tidak di Alkitab? Tidak. Bagaimana saya tahu? Kita lihat nanti ya. Ketika Paulus itu dihadapkan di markas, ya, Paulus itu menghadapi hasutan-hasutan. Dan kemudian Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Saya jadi mantap
bahwa apa yang saya dapatkan ini betul-betul seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Paulus. Kisah para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, Tuhan sendiri yang datang kepada Paulus. Kuduskanlah dirimu, sebab sebagaimana engkau bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau akan bersaksi tentang aku di Roma. Tiba-tiba Paulus itu mendapatkan satu tujuan. Saya akan kasih bocor aja, supaya Anda tidak terlalu mikir. Paulus itu menargetkan orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh Injil. Orang-orang dari mahkamah agama, orang-orang wali negeri. Dikatakan setelah itu Paulus dibawa ke wali negeri, yaitu Felix. Dari Felix, Paulus itu berusaha untuk menyampaikan di sidang pledoinya, ternyata Paulus menceritakan mengenai pertobatan hidupnya. Saudara tahu enggak? Ternyata itu bukan sidang pledoi, itu KKR yang Paulus lakukan. Wow, saya tidak pernah sadar kalau ternyata dia pakai dirinya untuk kumpulkan orang-orang itu. Aku harus ditangkap. Itu sebabnya ketika Agabus bilang, kamu akan ditangkap, kamu akan disiksa. Buat Paulus itu bukan peringatan, itu sebuah konfirmasi. Oh, memang ini misi yang Tuhan lakukan. Saya harus ditangkap memang. Saya memang harus ditangkap dan orang-orang harus kumpul. Karena aku mau audiensku. Orang Farisi, orang Saduki, imam besar, Ananias, orang Saduki, orang Farisi. Dan orang Felix, ada Festus. Semua mendengar area-area yang tidak bisa disentuh oleh rasul-rasul lainnya. Dia pakai dirinya. Dia masuk di tengah-tengah tempat yang mustahil. Seseorang yang bergerak dengan satu hal, yaitu namanya karunia iman. Tidak ada satu pun dapat menghentikan Paulus. Walaupun konsekuensinya dia harus disiksa. Walaupun konsekuensinya, saya menceritakan sebuah model iman buat Anda. Bukan berarti Anda harus disiksa. No. Tapi seseorang yang masuk dalam sebuah model iman, ketika dia masuk dia tidak keluar. Saya akan masuk walaupun konsekuensinya saya harus ketemu di sidang, saya harus dipenjara. Paulus itu dihadapkan kepada Felix. Felix itu dikatakan bahwa, apa yang kamu katakan ini Paulus, hampir saja kamu membuat aku ini jadi pengikutmu. Paulus ternyata membuat dirinya ada di tengah-tengah musuhnya untuk memberitakan mengenai Injil. Saya persingkat ya. Paulus kembali akhirnya ketemu kepada Festus, kemudian dia memutuskan untuk naik banding. Di Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-10. Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku ini tidak berbuat salah. Jadi jika aku benar-benar bersalah, aku berbuat sesuatu kejahatan yang tidak setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan terhadap aku itu ternyata sudah tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai anugerah kepada mereka. Paulus ini dikatakan bahwa orang ini tidak ada tuduhannya. Orang ini tidak ada tuduhannya. Tetapi Paulus katakan, aku naik banding kepada Kaisar. Dia menargetkan berikutnya siapa? Tak targetkan Kaisar. Kalau saya tidak masuk di persidangan, saya tidak bakal ketemu Kaisar. Bisakah Paulus itu appointment mau ketemu Kaisar? Mau apa? Perihalnya menginjil. Memberitakan mengenai Kristus. Bisa tidak? Tidak bisa. Wih. Ternyata ditulis tidak di Alkitab. Kalau Paulus itu punya misi seperti itu, tidak ditulis saudara. Tetapi ketika saya mengerti hal ini, saya itu memahami bahwa Paulus itu seakan-akan tidak mau keluar dari penjara. Harusnya sudah tidak ada tuduhan yang bisa mengikat dia. Harusnya sudah tidak ada lagi tuduhan yang mengikat dia. Harusnya dia itu sudah bisa dibebaskan. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-31. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau penjara. Ayat 32, kata Agripa kepada Festus, orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak banding kepada Kaisar. Ada satu yang dia tuju. Persidangan itu bilang gini, kamu tuh sudah boleh keluar. No, saya tidak keluar, saya tetap maju. Akhirnya Paulus dibawa ke Roma. Dan dia mengalami kapal karam dan segala sesuatunya yang dilanjutkan. Tiba-tiba saya mendapatkan motif yang lain, saudara. Saudara tahu enggak bahwa Paulus itu pernah ketika disesah, Paulus itu bilang gini, aku ini warga negara Rom.
Ingat ya, aku ini warga negara Rom. Bisa jadi Paulus itu punya iman akan generasinya. Kalau tidak ada orang Roma yang berdiri untuk negaranya, aku akan berdiri untuk Roma. Dia tinggalkan semua pelayanan pengunjungan itu, dia masuk di pengadilan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang berdiri, orang-orang yang tidak terjangkau oleh keselamatan, mendengarkan berita keselamatan. Seseorang yang masuk dalam karunia imannya tidak dapat dihentikan. Karena iman itu hanya berhenti kepada penggenapan. Ketika kisah para rasul ini selesai, saudara, pasal 29. Adakah kita dapati imam besar itu bertobat? Tidak ditulis juga. Adakah kita dapati Festus bertobat? Tidak ditulis juga. Adakah kita dapati bahwa Kaisar bertobat? Tidak ditulis juga. Tetapi esensi firman Tuhan itu harus diberitakan. Mereka mau terima atau tidak itu urusannya mereka. Paulus ambil bagian. Saya sudah sampaikan kepada keturunanku. Darah mereka tidak akan ditanggungkan kepadaku. Anda paham tidak? Tiba-tiba Paulus itu memiliki satu panggilan yang begitu kuat. Tiba-tiba dia masuk di karunia imannya. Aku harus menangkan negaraku. Aku harus menangkan warga kotaku. Tidak ada orang yang berani masuk ke Roma. Aku masuk ke Roma. Tidak ada orang yang berani ngomong sama Kaisar. Aku masuk sama Kaisar. Aku akan bicara sama Kaisar. Gimana caranya? Paulus berpikir. Roh Kudus kasih clue-nya. Kamu akan disiksa, bahkan kamu akan dipenjara. Paulus katakan dengan level imannya itu, Paulus bahkan katakan, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Iman itu penggenap. Iman itu hanya berakhir pada penggenapan. Katakan penggenapan. Iman itu hanya berakhir pada jawaban. Ketika seseorang mengerti akan hal ini, dia tahu bahwa iman itu tidak akan berakhir di tengah jalan. Ketika Anda masuk di fase ini, Anda masuk di fasenya Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang punya iman itu radikal. Kalau tidak terjadi saya tidak berhenti. Kalaupun saya mati tidak lihat. Kalaupun sampai mati saya tidak lihat. Ketika saya di surga saya melihat penggenapan. Pastor Philip itu pernah bilang gini, sudahlah kita itu tidak usah bingung sama segala sesuatu yang sekarang kita tidak boleh di bumi ini kita tidak bisa nikmati. Apa yang tidak kita nikmati di bumi, kita nikmati nanti di surga. Seseorang yang radikal dengan imannya, kalaupun dia tidak lihat penggenapannya di bumi, dia bilang, saya akan lihat penggenapannya di surga. Anda lihat di Ibrani 11, ini multimedia pasti bingung, dari tadi tidak keluar ayat yang saya pesan ya. Muncul, mencolot terus dari tadi ya. Anda ikuti saja ya. Ini menyenangkan buat saya. Ibrani 11 mengenai saksi-saksi iman. Anda tahu karena iman Abraham percaya, karena Henok, karena Habel, ya, karena iman maka Nuh dan segala sesuatunya. Ayat ke-13. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ada orang-orang yang punya iman tapi tidak mengalami loh. Loh terus gimana Pak? Katanya punya iman itu berakhir di penggenapan. Anda akan masuk di sebuah fase imannya Daniel. Kalaupun saya tidak ditolong sama Tuhan saya tidak akan sembah Tuhanmu. Iman itu radikal. Tetapi orang yang radikal seperti ini akan mendapatkan upahnya. Itu sebabnya iman itu tidak akan berakhir tanpa penggenapan. Ayat yang ke-10. Tetapi sekarang mereka menemukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Anda lihat ya, seseorang yang bergerak dalam iman, itu akan masuk di level-level di mana Anda tidak bisa dihentikan. Anda hari ini punya iman apa? Jangan jadi orang yang mudah dihentikan. Jangan jadi orang yang sedikit-sedikit. Iman itu tidak terus buka, tutup, besok beriman. Sekarang beriman, besok buyar. Iman itu tidak seperti hari ini beriman Pak, besok khawatir Pak, tidak jadi Pak, tidak usah iman-imanan. Ketika Anda beriman, harganya cuma selesai di penggenapan. Kalau saya tidak terima di bumi, saya akan terima di surga. Hari ini Anda punya iman apa? Kalau Anda boleh lihat hati saya sedikit. Somehow, saya ini juga tak kasih sedikit ya, kalau Anda boleh lihat hati saya. Saya punya iman tempat ini tidak akan kosong seperti ini. Saya punya iman bahwa tempat ini tidak akan kosong seperti ini.
Saya punya iman dan saya melihat dengan mata saya. Itu sudah terjadi. Tapi masih siang. Saya pastikan saya tidak punya kepentingan apa-apa selain membawa orang-orang kepada Tuhan. Saya pastikan bahwa ketika tempat ini penuh, saya cuma tujuannya gini loh. Kalau saya ngomong gini, kalau lebih banyak orang dengar, bukankah itu lebih efektif lagi? Kenapa kok masih ada tempat yang kosong? Saya tahu dalam iman saya melihat bahwa tempat itu sudah penuh. Saya tahu bahwa selatan ini akan menjadi tempat ibadah, menjadi pusat kebangunan rohani. Seperti dulu pernah terjadi. Selatan ini mengawali kebangunan rohani di gereja Mawar Sharon. Saya tidak main-main ketika saya bilang mengenai iman. Ketika saya bilang mengenai iman, saya jegur. Di beberapa minggu yang lalu dalam khotbah saya di PCM, saya memberikan model iman tanpa pintu. Karena iman itu tidak buka tutup, saudara. Orang kalau punya iman itu tidak keluar masuk. Sekali kamu punya iman, saya tahu saya akan ketemu sama penggenapannya. Kalau tidak terjadi di tempat ini, saya tahu saya akan melihatnya di tempat yang lain. Saya tidak pernah main-main ketika saya ngomong mengenai iman. Karena iman itu satu senjata yang mutakhir yang Tuhan kasih. Iman itu ketika kita masuk, kunci kita buang. Tak keluar lagi. Ketika saya masuk di dunia iman saya masuk kuncinya saya buang. Saya tidak bisa keluar. Saya tahu bahwa saya akan berakhir di penggenapan. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Kok cepat ya waktunya ya? Gimana kalau ditambahi waktunya? Seseorang yang bergerak dengan iman. Ada poin yang pertama. Iman identik dengan perbuatan bukan perkataan. Mari kita mau buka poin yang pertama. Seseorang yang bergerak dengan iman. Iman itu identik dengan perbuatan bukan perkataan. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya makan. Mati ya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Karena di Yakobus yang berikutnya dikatakan, kamu mau bilang bahwa iman tanpa perbuatan, tunjukkan imanmu yang tidak ada perbuatan. Akan aku tunjukkan perbuatan-perbuatanku dari imanku. Orang yang punya iman, dia itu harus melangkah. Orang yang punya iman itu harus langkah. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Anda tidak bisa bilang sama istri Anda, I love you babe. Tapi Anda tidak pernah punya perbuatan yang mengasihi dia. Tidak pernah kasih cinta kasih. Tidak pernah kasih satu hal yang mungkin menyenangkan hatinya. Tidak pernah kasih kata-kata pujian. Anda tidak bisa ngomong sama orang, aku mencintaimu, tapi kamu tidak ada perbuatannya. Sama dengan iman. Kalau masalah romantis-romantis Anda ngerti, kenapa kalau iman Anda tidak ngerti? Kalau Anda bilang Anda beriman, harus ada langkahnya. Mana langkah iman Anda? Hari ini kalau saya ada di sini, ini adalah salah satu langkah iman yang saya lakukan. Saya masuk, saya tahu saya akan berakhir di penggenapan. Iman itu selalu identik dengan perbuatan. Tidak dengan perkataan. Paulus ada keluar-keluar enggak mengenai misinya. Sampai sekarang saya cari itu dia tidak pernah ada misi untuk orang-orang generasinya. Tetapi dari apa yang dia lakukan, saya itu memahami bahwa dia tidak tinggal diam untuk keluarganya. Dia tidak tinggal diam untuk warga negaranya. Harus ada orang yang berdiri untuk Roma. Paulus tidak tulis di sana. Tetapi ini misi khusus. Hanya Paulus dan Tuhan yang tahu. Tidak banyak ngomong, banyak berbuat. Hari ini kita banyak ngomongnya atau banyak berbuatnya? Belajar. Hari ini kalau kita punya iman, bukan berarti kalau kita punya iman kita tidak usah ngomong bagi siapa-siapa. Tidak apa-apa. Anda ngomong kepada orang-orang tertentu yang menurut Anda bisa menguatkan Anda. Anda punya iman tertentu untuk keluarga Anda. Anda tidak perlu terus tulis di mobil Anda bikin stiker, aku punya iman bahwa keluarga aku akan gini-gini. Tidak perlu. Iman itu hanya perlu disaksikan. Minimal itu Tuhan saja. Next orang-orang yang bisa menguatkan Anda, leader Anda. Leader Anda, orang-orang yang Anda cintai, Anda sampaikan. Setelah itu sudah, tidak usah ngomong lagi, tutup, buang kuncinya. Anda mulai jalan. Anda mulai melangkah. Iman itu harus disertai langkah. 2030-300, tidak akan pernah terjadi 300 gereja. Kalau hari ini tidak ada 120 sekian perintisan. Hari ini sudah 128 perintisan. Belum termasuk gereja Pak Paulus ya. Belum termasuk gereja ya. Ada lagi yang 80 sekian gereja. Saudara tahu, 300 gereja itu tidak terus in a blink of eyes, blung.
Kita tuh kalau punya iman kita harus kerjakan. Kalau Anda bilang, saya mau nanti dalam CG saya Pak, saya mau multiplikasi nanti Desember. Saya mau multiplikasi Desember Pak. Multiplikasi itu tidak terjadi blank multiplikasi. Anda lihat kalau multiplikasi Desember, Oktober Anda sudah lihat leadernya. Juli Anda sudah lihat jiwa-jiwanya sudah siap. Kalau Oktober Anda belum lihat leadernya, Juli belum lihat jiwa-jiwanya, Mei Anda kerjakan untuk cari leadernya. Ada hal yang Anda lakukan di luar perbuatan kita, itu Tuhan yang lakukan. Itu Tuhan yang lakukan. Kalau sudah kelihatan semua jelas itu tidak perlu iman. Tetapi kalau hari ini kerinduan kita tidak kelihatan semuanya, Anda perlu iman. Kalau dalam keluarga Anda bilang, saya ini sudah terlalu lama Pak, tidak komunikasi mungkin sama pasangan saya. Saya ini sudah mungkin terlalu lama. Saya ini mungkin sudah mati, sudah kecut sama hubungan saya. Anda harus kerjakan iman saya. Kalau Anda bilang keluarga saya akan dipulihkan, Anda harus mulai kerjakan. Dimulai dari diri Anda. Karena iman itu identik dengan perbuatan, bukan perkataan. Poin yang kedua, iman tidak kenal kata menyerah atau berhenti di tengah jalan. Tadi saya sudah sampaikan, ketika kita masuk di dunia iman kita itu tidak berhenti terus keluar lagi di tengah-tengah. Paulus tadi dikatakan bahwa sesungguhnya Agripa bilang kepada Festus, orang ini harusnya sudah bisa keluar. Tetapi karena dia naik banding kepada Kaisar, makanya dia terus berada di dalam persidangan. Harusnya Paulus sudah bisa bebas. Iman itu hanya berhenti di pengenapan. Kalau di tengah jalan Anda mulai capek, Anda tidak duduk. Anda tidak keluar dari iman Anda. Duh, punya iman kok tidak digenap-genapi ya. Duh, kok tidak kelihatan ya. Duh, kok tidak kelihatan apa yang saya rindukan kok tidak kelihatan. Anda kalau fitness, Anda kepingin badannya kelihatan bagus kan. Pertama kali Anda join fitness atau gym, Anda pulang Anda bawa badan bagus, Anda bawa linu semua tahu saudara. Tapi kalau Anda berhenti di linunya besok tidak nge-gym lagi, Anda semakin jauh dari badan yang bagus itu. Anda kalau lari tujuannya supaya sehat, badan supaya fit. Saya tuh pernah ikut maraton saudara. Saya ikut maraton. Di kilometer 10 pertama, saya tidak kelihatan medalinya. Saya tuh cuma kelihatan keringat saya. Saya kelihatan linu di belakang tempurung kaki saya, di belakang tulang kering saya ini terasa linu. Itu yang kelihatan nyata di depan mata saya. Saya kelihatan medalinya, tidak kelihatan sama sekali. Tapi apa saya berhenti? Tidak, karena saya belum ketemu medalinya. Di kilometer yang 5 kilo sebelum terakhir, saya merasakan di kaki saya, di jari-jari saya, seperti ada sesuatu yang perih di jari-jari kaki saya kanan dan kiri. Tapi saya teruskan lari karena apa? Rasa sakitnya itu bukan goalnya saya, ini bukan goalnya saya. Goalnya saya itu ketika ke sana saya ketemu medalinya. Saya teruskan lari ketika saya goal saudara. Saya duduk, saya minum, saya ambil cairan isotonik, saya minum. Saya duduk, saya buka sepatu saya. Di bawah jari saya itu berdarah. Blister itu lecet. Di bawah jari kaki saya, jadi kuku sama dagingnya itu geser dan menghantam sepatu itu sampai puluhan kilometer berkali-kali, mungkin kuku saya kepanjangan waktu itu. Sehingga akhirnya di bawah jari kaki saya, sebelah kiri 3, sebelah kanan 2 kalau tidak salah, itu ada darahnya. Jadi ngangkat gini ada darahnya di situ. Saudara tahu enggak? Kalau di kilometer ke-5 saya buka sepatu saya tidak lanjutkan pasti. Kalau di kilometer ke-5 sebelum finish, saya buka, saya duduk, saya buka, saya panggil pasti evakuasi, saya minta loading, saya minta diantar pulang. Anda hanya berhenti di pengenapan, bukan berhenti di rasa sakit. Hari ini ketika engkau mengerjakan imanmu, ada rasa sakit apa yang ada dalam hatimu? Ketika engkau mengerjakan imanmu, ada rasa sakit apa? Anda tidak berhenti, Anda tidak menyerah dari imanmu. Anda bilang sama rasa sakit, engkau akan segera pulih. Dan aku akan melihat pengenapan imanku, bukan berhenti di rasa sakitku. Saya tidak akan mampu menyelesaikan ketika saya lihat rasa sakitnya. Ketika saya finish, saya baru bilang sama diri saya, untung tidak buka sepatu saya. Kalau tak buka sepatu saya tidak akan sanggup untuk lihat kaki saya terus terluka seperti itu. Saya akan pasti minta minggir. Poin yang ketiga,
Iman tetap memberi buah walau dalam badai. Paulus itu dalam peristiwa kapal karamnya dia. Dikatakan bahwa Paulus itu sebagai tahanan. Dia dibawa di kapal dan kemudian kapal itu karam. Di tengah-tengah kapal karam dia itu masih bisa mengumpulkan orang. Tidak usah dibuka ayatnya. Dia masih bisa mengumpulkan orang. Dia bilang semuanya akan selamat. Semuanya tetap kuat. Ayo makan hari ini. Paulus itu masih bisa mimpin orang. Ayo makan semua. Setelah makan kita buang muatan ke air. Supaya apa? Supaya perahunya itu tidak berat. Ayo kita makan semua. Dia pasti kumpulkan. Semua tahanan-tahanan dia kumpulkan, dia layani. Goalnya sudah ketemu belum? Belum ketemu. Tapi dia masih bisa melayani orang lain. Orang kalau dalam badai, bukan berarti terus kita itu bilang, sorry Pak, saya ini masih dalam masalah, saya tidak bisa ikut CG dulu. Serius. Bukankah di CG itu Anda justru menemukan kemana jalan hidup Anda? Sorry Pak, hari ini saya itu kayak merasa tidak kudus Pak. Saya masuk ke CG itu kayak terbakar Pak. Karena mungkin dosa saya terlalu besar. Serius. Saya itu masuk ke gereja kayak panas Pak. Mungkin Anda duduknya di tempat AC yang jauh. Anda duduk di sebelah situ, AC kedinginan itu duduk sebelah situ ya. Anda dalam badai sekalipun, Tuhan mau kita tetap memberikan buah. Iman tuh kayak gini. Saudara, Bapak dan Ibu sekalian. Iman tuh tidak main-main. Saya undang PAW bisa naik ke atas. Iman tuh tidak main-main saudara. Iman tuh setebal ini. Ketika kita masuk punya iman, kita tuh tidak berhenti di tengah jalan. Leader-leader CG yang ada di tempat ini. Anda punya iman apa? Kalau hari ini Anda masih belum belajar mengenai apa itu iman, hanyutkan iman Anda dari apa yang gereja dikerjakan. Anda akan naik level iman Anda. Anda akan lihat bahwa Tuhan akan bawa Anda ke tempat-tempat yang Anda tidak pernah pikirkan. Apakah Tuhan itu mau kita menderita? No. Biarkan Paulus dapat porsinya. Izinkan kita belajar dari sikap hatinya. Saya tidak mengajak kita terus kita itu harus menderita. No. Rasul Paulus punya porsinya. Kita punya porsinya. Tapi kalau kita boleh belajar dari kehidupan Paulus, kita belajar dari seorang yang punya model iman terbaik dalam hidupnya. Kita tidak belajar sama orang yang kaleng-kaleng. Kalau mau belajar iman, belajar sama yang paling top. Kita belajar dari sikap hatinya. Sekali masuk, tak akan beranjak. Dan tak akan bergoyang.